Ya pemirsa, kita langsung kembali menyapa teman rekan-rekan yang berada di Senayan. Saat ini saya akan ke Bang Ara dulu. Bang Ara. Ya Bang Ara, saya akan mengutip salah satu pernyataan dari rekan satu partai Anda, Pak Hendrawan Supratikno, yang mencurigai jangan-jangan ini ada kepentingan politik partai tertentu terkait dengan kebijakan mobil murah. Ini apakah PDI memang menduga ada hal seperti ini? Bang Ara? Ya baik, sepertinya ada kesulitan teknis dengan lokasi Bang Ara saat ini. Saya akan ke Bang Nursi kalau begitu. Bang Nursi, bagaimana Anda menanggapi salah seorang politisi yang menduga seperti itu? Logikanya sebenarnya kan kalau dibilang ada persoalan transaksional, ada persoalan bagaimana terjadi relasi khusus, saya menyebutnya relasi khusus saja ya, relasi khusus antara pemerintahan dengan industri otomotif. Logikanya begini, Menko setuju, Menperin setuju, Menperdak pasti setuju. Logikanya begitu. Tapi pada saat yang sama kita lihat ada suara ragu-ragu dari Kemenhub. Saya bilangnya ragu-ragu karena nggak mungkin. Bahasa yang sederhana, kalau diambil dalam kerangka besar APBN 2013 kemarin, adalah bahasa di mana pemerintah tidak konsisten melakukan pembelanjaan atas keterbatasan belanja. Karena begitu Anda sodorkan yang namanya mobil murah, Anda akan disita pada persoalan pemeliharaan jalan, Anda akan disita pada persoalan kemudian biaya mahal untuk mobil, berikutnya juga pada energi, yang tadi sudah Ara uraikan seperti itu. Dalam bahasa yang lain, sesungguhnya, dikte posisi perekonomian Indonesia, itu akan makin kuat dengan posisi mobil murah. Padahal tadi, pemerintah di bawah Soeharto gagal melahirkan mobil nasional, di era Megawati gagal melahirkan mobil nasional. Sekarang tiba-tiba bicara mobil murah tanpa pernah bicara tentang mobil nasional. Bang Nursi, saya akan ke Bang Ara lagi. Sudah kembali tersambung dengan kita. Bang Ara, sudah bisa dengar suara saya? Bang Ara? Saya dari tadi dengar suara kamu. Oke, Bang Ara, saya ingin ulangi pertanyaan saya. Bagaimana sebenarnya PDI menyikapi ini, karena rekan satu partai Anda yang menyatakan bahwa menduga ada kepentingan politik partai tertentu. Tolong dideskripsikan partai tertentu mana yang dimaksud? Kalau pandangan PDI Perjuangan, bagaimana soal-soal publik seperti kenaikan BBM yang kita tolak, seperti soal mobil murah ini. Nomor satu, kita harus mendengar rakyat itu posisinya mau menerima, setuju atau tidak. Karena apa? Apalagi kami sebagai anggota DPR bekerja itu berdasarkan aspirasi publik. Nah, masalahnya apakah aspirasi publik itu ditangkap sama oleh setiap anggota DPR atau setiap partai? Dalam hal ini saya berbeda dengan Bang Sutan, tapi saya menghormati perbedaan itu adalah demokrasi. Kita punya alasan tadi, bagaimana transaksi berjalan, perdagangan juga sudah defisit. Jalan belum bertambah, mobil bertambah banyak. Transportasi massal yang murah buat publik, harusnya itu dulu didahulukan. Betul, ada kalangan industri otomotif anak bangsa juga, saya setuju. Tapi pada saat ada kepentingan rakyat banyak, terutama juga rakyat kecil, itu menurut saya harus diutamakan. Oke, kalau kita berbeda soal ini, ya jangan dipaksakan kita sama. Tadi saja kan ada dari pemerhati dari konsumen yang menyatakan pandangannya. Itulah pandangan konsumen. Ya, Bang Ara, tadi di awal perbincangan kita Anda mengatakan bahwa ini masalah komunikasi yang juga seakan-akan tidak melibatkan banyak pihak. Nah, apakah memang menurut Anda ini jangan-jangan hanya mengutamakan kepentingan suatu golongan tertentu saja, begitu? Saya tidak bekerja berdasarkan isu. Saya berpikir positif, mungkin pemerintah kurang mendengar atau berkoordinasi dengan publik saat mengambil suatu keputusan. Ya, mari kita ingatkan ya bersama-sama. Ya, kita keluarkan kebijakan yang komprehensif. Bagaimana satu kesatuan soal transportasi ini, soal aturan. Saya kasih contoh saja tadi. Ada distribusi, orang bisa beli mobil murah di mana saja. Adakah peraturan yang membatasi bahwa tidak boleh dari daerah ini masuk ke Jakarta, masuk ke Bandung, masuk ke Surabaya? Tidak ada peraturan seperti itu. Jadi sementara pembangunan kita harus akui dengan jujur masih sangat sentralistik, terpusat di kota-kota besar. Orang datang ke kota, penumpukan di kota. Belum ada desentralisasi. Desentralisasi soal pembangunan itu belum terjadi. Distribusi soal mobil dilakukan, tetapi apakah ada peraturan yang melarang dari daerah masuk ke kota? Tidak ada.
Oke Bang Ara, ini saya lihat Bang Sultan sepertinya juga sudah punya argumentasi. Tadi dikatakan tidak komprehensif kebijakan ini. Silakan Bang Sultan. Begini, jadi apapun yang disampaikan oleh Bung Ara, ya namanya berargumentasi kan. Tadi kan ada yang menarik itu dikatakan semacam ada keuntungan partai tertentu. Itu kan jangan-jangan katanya. Jadi Partai Demokrat tidak mau membicarakan yang jangan-jangan, tidak mau membicarakan yang belum tentu benar. Kita yang belum tentu benar itu menurut saya di dunia gelap. Masih banyak urusan kita di dunia terang. Kita berbicara yang terang. Yang paling penting adalah ya mobil murah ini semua rakyat harus bisa menikmati. Jalan juga harus pemerintah harus buat. Kan itu. Jadi rakyat juga ingin punya mobil dong. Ya. Mereka punya hak di situ. Industri juga punya hak. Ingat, persaingan industri ini kalau kita tidak dorong, kita dukung mereka, nanti orang luar datang. Ingat, dulu waktu sebelum ada mobil Jepang di Indonesia, yang paling banyak itu mobil-mobil dari Amerika, dari Eropa, besar-besar. Kemudian Jepang melihat bahwa parkir udah susah. Jepang bikin compact mobil yang compact itu, yang kecil-kecil seperti sekarang, laku keras. Itu tidak bisa dinafikan. Oleh sebab itu, biarkan dunia industri jalan-jalan ini juga harus jadi tanggung jawab. Pemerintah harus membuka lebar public transportasi umum yang aman, nyaman itu. Tapi ini kemudian data mobil saya... murah, tunggu dulu, sebentar. Pak Sultan, data saya sudah ada mobil murah ini kan 11.000 mobil murah, 11.000 unit, sedangkan pembangunan jalan kita kan juga sampai saat ini belum terrealisasi dengan baik. Lalu apa gunanya membeli mobil, tapi akhirnya kita tidak bisa juga jalan-jalan karena terlalu macet. Ini begini, ini tidak bisa kita nafikan. Tadi kan katanya banyak yang nolak, ternyata banyak yang pesan. Oleh sebab itu pemerintah pusat dan daerah harus mempersiapkan jalan yang baik, jangan sampai macet, termasuk juga di Jakarta kan itu kan. Awalnya ini kan dari Jakarta menolak, akhirnya ada beberapa yang nolak, tapi kan masih ada 500 kepala daerah yang lain membutuhkan. Kenapa tidak? Oke, baik Bang Ara, silakan Bang Ara. Silakan. Sepertinya Anda sepakat dengan tadi yang saya katakan. Mobil, Anda yang sepakat sama saya. Jadi mobil itu sudah dijual, jalan belum dibangun. Bagaimana? Kalau kita bicara infrastruktur, harusnya infrastruktur dulu dipersiapkan, jalan dulu dipersiapkan, aturan dulu dipersiapkan, baru mobilnya datang. Jangan terbalik, mobilnya datang, jalannya belum ada. Jadi berpikirnya harus sistematis. Sama-sama. Gitu. Oke, baik Bang Ara dan juga Bung Sultan. Saya akan bagaimana sama-sama harus prioritas untuk closing statementnya. Bang Iksan, silakan closing statement yang singkat. Satu statement saya tadi saya mau pegang gini, ya, gini. Saya akan bilang kan, saya katakan ya, mobil murah itu bagus, transportasi umum yang nyaman itu harus. Jadi sama-sama dong, jangan ada yang dimatikan. Itu ada keadilan. Oke, baik. Bang Iksan, singkat saja tapi bagaimana caranya sama-sama antara mobil yang ada dan jalan yang ada? Mesti ada yang lebih duluan, nggak mungkin sama-sama. Oke. Bung Ara dan juga Bung Sultan. Anda jangan berpikir di Jakarta saja. Masih banyak di daerah lain yang kosong jalan. Bisa laku di sana, jangan takut Anda. Gitu dong. Oke, kita biar publik yang kosong. Biarkan rakyat menikmatinya. Enggak apa-apa. Jangan Anda tidak ingin berdebat kosong gitu ya. Perdebatan kosong ini sama sekali tidak mencerdaskan publik. Kalau kita tidak lihat bagaimana sebenarnya fungsi pemerintah menjalankan amanat. Harusnya pemerintah bagaimana? Sebuah pemerintahan yang menjalankan amanatnya dalam kerangka transportasi adalah tidak kemudian menyediakan mobil murah bagi orang marginal, tetapi justru sebaliknya menyediakan transportasi murah bagi orang kaya, dan sehingga orang kaya mau menggunakan transportasi publik. Itu pemerintah menjalankan amanatnya dengan baik. Nah, ketika pemerintah malah menyediakan mobil murah bagi kaum marginal, maka sesungguhnya yang sedang terjadi, apalagi kemudian industri otomotifnya tadi didikte oleh kekuatan asing, bukan di produk anak bangsa. Maka sesungguhnya pemerintah sedang menyatakan, silakan orang asing menghisap permintaan domestik dan orang Indonesia tetap menjadi konsumen. Oke, berarti tadi transportasi publik untuk orang kaya, bahkan ya. Baik, terima kasih Bang Ihsanuddin Nursi, juga tadi ada Bung Maurar Sirait dan juga Sultan Batu.